Kantor PT Sinar Cemerlang menghadapi masalah keterlambatan laporan dan inefisiensi kerja. Manajer memutuskan untuk merevisi dan menerapkan SOP baru. Melalui rapat bersama staf dan konsultan, mereka membahas solusi konkret, penerapan sistem digitalisasi, serta kendala yang mungkin terjadi. Oke, selamat pagi semuanya. Makasih yang udah datang hari ini ya. Hari ini sekarang kita membahas tentang implementasi SOP. Selamat pagi Kunanda. Hari ini sudah sangat ditunggu karena memang sudah beberapa tim yang mulai kewalahan dengan sistem yang tidak jelas ini. Iya, benar banget Bu Kayla. Makanya hari ini kita semua kedatangan Ibu Nova yang akan membantu untuk mengimplementasikan SOP hari ini. Oke, terima kasih ya untuk Bu Nanda, dan saya sangat senang bekerja sama dengan Bu Nanda dan juga staf-staf lainnya. Nah, di sini saya akan membantu Bu Nanda dan staf-staf lainnya untuk merancang alat kerja yang lebih baik. Nah, benar sekali Bu. Kadang nih dalam surat menyurat saya kadang suka bingung. Kadang surat itu sudah disimpan oleh Bu Kayla, kadang juga langsung saya proses gitu Bu. Iya, benar sekali Bu Keisha. Tidak semua surat itu harus di-scan dan di-arsip digital, tapi memang SOP-nya ini belum tertulis dengan jelas. Sama juga di keuangan Bu, prosedur reimbursnya belum jelas, jadi banyak karyawan yang telat menerima gajinya. Oke, dan untuk di harinya sendiri ini, berkas karyawan ini kadang sulit untuk dilacak ya. Mungkin kalau ada SOP yang jelas, semua tim bisa bergerak lebih cepat dan tepat. Nah, masalah hal ini itu umum banget terjadi di banyak kantor ya. Makanya inti dari SOP itu adalah standarisasi. Misalnya untuk surat nih, proses surat tuh harus punya jalur yang jelas. Nah, pertamanya itu surat harus diterima dulu kan pastinya, lalu dicatat, dan habis itu kita suratnya itu disposisi, lalu digitalisasi dan juga arsip. Nah, untuk reimbus sendiri, untuk reimbus nih pertamanya kita ada form, lalu setelah form itu ada validasi, lalu otorisasi, lalu transport dan juga konfirmasi. Jadi semua surat akan ditulis dan dibagikan ya Bu? Nah, betul sekali Bu Keisha. Bahkan lebih baik tuh kalau kita misal integrasikan ke sistem digital. Nah, nanti akan ada notifikasi otomatis, tracking status, dan juga audit trail. Baik, kita bisa coba simulasikannya sekarang nih. Misal dari Bu Keisha menerima surat masuk dari klien. Nah, surat itu akan saya masukkan ke dalam sistem. Nah, setelah itu akan saya masukkan untuk pilihan suratnya. Setelah itu akan saya kirimkan ke Bu Kayla untuk dilakukan pendisposisi. Iya, lalu nanti akan saya verifikasi, kemudian saya akan memberikan catatan, lalu nanti akan saya upload hasil scan-nya ke sistem. Setelah itu otomatis surat tersebut tuh masuk arsip dan bisa ditelusuri kapan saja. Wah, kalau kayak gitu sih sangat memudahkan sekali ya. Kita tuh nggak perlu cari-cari manual lagi. Simulasi implementasi standar operasional prosedur atau SOP untuk pengelolaan surat masuk secara digital. Dokumen ini menguraikan standar operasional prosedur atau SOP PT Bahagia Sejahtera untuk penanganan surat masuk. Secara khusus, SOP ini berfokus pada proses penerimaan barang yang dimulai dengan surat serah terima barang. Surat tersebut merinci barang yang diserahkan, seperti 5 unit meja kayu merek JFK dalam kondisi baru dan sempurna, dengan harga total Rp1.250.000. Surat ini juga menegaskan bahwa barang telah diperiksa untuk memastikan kondisi baik dan kesesuaian dengan spesifikasi yang dipesan, serta meminta konfirmasi penerimaan. Selanjutnya, dokumen ini menampilkan antarmuka digital untuk mengelola data surat masuk, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan detail seperti nomor surat, tanggal, pengirim, perihal, dan disposisi. Pertama,
sistem dibuka dan pilih jenis surat sesuai dengan kategori, seperti surat penting, undangan, atau permohonan. Setelah itu, data surat diinput ke dalam sistem, mencakup tanggal penerimaan, nomor surat, pengirim, dan perihal. Surat kemudian akan dikirim secara digital kepada pihak yang bertanggung jawab untuk disposisi. Kemudian, pihak terkait akan memverifikasi isi surat dan memberikan catatan atau arahan sesuai dengan kebutuhan. Jika surat masih dalam bentuk fisik, dilakukan pemindaian, lalu hasil scan itu akan diunggah ke dalam sistem. Setelah semua proses selesai, sistem secara otomatis menyimpan surat ke dalam arsip digital berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan. Surat yang telah diarsip dapat ditelusuri kapan saja menggunakan fitur pencarian di sistem tanpa perlu membuka map atau rak arsip manual. Dengan proses ini, pencarian surat menjadi lebih cepat dan efisien tanpa perlu membuka arsip fisik secara manual. Bu Nova, bagaimana jika jaringan internetnya lambat atau mati? SOP-nya itu tetap harus mencakup kondisi darurat seperti yang kamu sebutkan tadi kan. Nah, kita siapkan prosedur manual sementara dan auto sync saat jaringan itu pulih. Lalu gimana untuk adaptasi karyawan yang belum familiar dengan teknologi? Kita akan adakan pelatihan dan kita juga buat SOP dengan bahasa yang sederhana dan disertai infografis. Saya senang kita semua bisa satu visi. Mulai minggu depan kita bisa mencoba SOP-nya secara bertahap sesuai visi masing-masing. Saya juga siap untuk memimpin atau memandu tim administrasi, karena ini merupakan langkah maju untuk efisiensi kerja. Saya sangat antusias karena dengan SOP yang baru ini kerja jadi lebih jelas dan lebih cepat. Dan tentu saja bisa mengurangi tumpukan kertas. HRD juga siap, terutama untuk data karyawan yang lebih rapi dan juga mudah untuk dicari. Nah, ingat ya, efisiensi itu bukan soal kerja cepat, tapi juga kerja cerdas dan tepat. Oke, baik. Rapat hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk Bu Nova yang telah hadir hari ini dan juga staf-staf yang lainnya. Terima kasih untuk rapat hari ini. Jadi, diskusi mencerminkan pentingnya efisiensi dalam manajemen perkantoran melalui SOP yang terstruktur. End of flashback. Setelah itu pastikan surat Gak apa-apa, om aja. Karena ini adalah langkah lanjut dari efisiensi SOP. masalah kali ini tuh umum terjadi di banyak kantor. Makanya inti Udah, zoom in. Zoom out. Oke, zoom in.